Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mau berjalan untuk mengikuti Kristus. Tetapi ya Tuhan, kami tahu di tengah dunia yang penuh dengan berbagai kesulitan dan juga di dalam diri kami yang masih ada dosanya ini ya Tuhan, kiranya Tuhan beranugerah bagi kami supaya kami boleh melihat pimpinanmu. Kiranya ya Tuhan kami juga boleh setia mengikuti Engkau. Bahkan di tengah-tengah ketidakpastian, kami boleh tetap bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan di tengah-tengah ketidakpastian, masih ada kepastian yang Tuhan boleh berikan untuk kami pegang ya Tuhan. Kami ingin kepastian yang dari-Mu, meskipun ya Tuhan, dunia ini terlihat begitu banyak ketidakpastian. Kami sungguh mohon anugerah dan pimpinanmu. Pimpinlah kami, berilah hikmat bagi kami. Berilah kepada kami hati yang mau dipimpin, diajar sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saya pakai bantuan slide ya untuk kita boleh sama-sama melihat kisah Abraham. Jadi ini berarti kita akan mengambil pendekatan naratif ya. Jadi ini kan tokoh ya. Jadi berarti pendekatannya adalah naratif, berarti kita ingin lihat tahap demi tahap dari kisah hidup Abraham. Oke, dan bagaimana Tuhan hadir di dalam tahap-tahapan tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau melihat kisah Abraham, maka kisah Abraham ini tidak muncul di dalam konteks yang vakum. Ya, jadi ada konteksnya tersendiri. Dan khususnya kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, maka kisah Abraham ini muncul setelah kisah apa? Kitab Abraham muncul setelah kisah Babel, ya. Nah, kita ingin lihat sama-sama ada perbedaan antara kisah Babel dan kisah Abraham. Pertama, saudara-saudara sekalian, bisa next, ya. Oke, pertama yang sebelah kiri ya, ini Babel, dan sebelah kanan ini Abraham ya. Yang pertama adalah Babel itu kisahnya tentang kisah hukuman Tuhan. Ya kan, Babel itu dihukum oleh Tuhan ya. Maksudnya bukan Babelnya, tetapi orang-orang yang mau membangun Babel, di situ Tuhan menghukum mereka. Jadi ada kutukan di sana ya. Tuhan menghukum mereka karena mereka memiliki satu proyek, yaitu proyek untuk membawa orang bersatu bersama-sama. Nah, ini persatuan itu kan biasanya terlihat indah ya. Tapi tunggu dulu, bersatu untuk apa? Kalau di Indonesia kan kita seringkali kalau pemimpin-pemimpin politik itu mau berkampanye maka menjanjikan kesatuan ya. Bhinneka Tunggal Ika. Kan kita semua berbeda, tetapi kita mesti jadi satu. Nah, kisah Babel itu terlihat dari luar sepertinya baik ya, karena mau bersatu. Tapi ini bersatu untuk apa sih? Bersatu untuk hal yang berdosa. Nah, ini yang salah, saudara. Jadi ini kesatuan yang salah, karena kesatuan untuk hal yang berdosa. Kesatuan untuk mencari nama. Kesatuan untuk kepentingan pribadi. Bahkan kesatuan untuk menyaingi Allah. Nah, coba kita lihat ya, Kejadian pasal yang ke-11. Di Kejadian pasal yang ke-11 muncul satu frase yang berulang-ulang, khususnya dari ayat 3 sampai seterusnya, yaitu frase yang mirip-mirip ya. Marilah kita. Ya, marilah kita. Nanti dirikan bagi kita. Kemudian lagi, marilah kita, supaya kita. Jadi kata kita itu muncul berulang-ulang. Tujuannya apa ya? Tujuan untuk kepentingan sendiri, dan pada akhirnya mereka mau membangun menara yang sampai ke bumi menurut mereka, yang sampai ke langit. Untuk apa? Karena mereka mau menjadi Allah. Mereka mau menyaingi Allah. Ya, jadi kisah Adam dan Hawa diulang lagi di sini. Bahkan diulang dengan cara yang lebih besar lagi, cara yang lebih punya kemampuan, lebih punya keahlian. Orang-orang berkumpul untuk membangun menara Babel supaya bisa
menjadi seperti Allah. Jadi ini adalah proyek untuk kepentingan sendiri, proyek untuk mencari nama, proyek untuk kemuliaan diri, proyek untuk menyaingi Allah. Nah, ini Babel. Maka tidak heran Tuhan menghukum Babel. Nah, setelah itu muncul kisah Abraham. Nah, Abraham ini sebaliknya, saudara. Ini bukan kisah hukuman Tuhan, ini adalah kisah anugerah Allah. Tuhan panggil Abraham. Tuhan berikan visi bagi Abraham. Tuhan berikan keselamatan bagi Abraham. Dan proyeknya apa, saudara? Proyeknya bukan untuk membawa orang melawan Tuhan, tetapi justru proyek untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat Kejadian pasal 12, itu yang berulang-ulang adalah istilah atau pronouns, personal pronouns. Kalau di Kejadian 11 apa personal pronouns-nya tadi? Apa? Kata ganti orang ya, personal pronouns ya. Ini bukan kuliah Inggris ya, tapi kalau kita lihat Alkitab, apalagi narasi, itu ada kata-kata yang sangat penting ya. Dan di Kejadian 11 tadi kata ganti orang yang paling penting itu apa? Kita ya. Tapi Kejadian pasal 12 kata ganti orang yang penting adalah, enggak lihat Alkitab sih, makanya enggak tahu ini ya. Aku ya, aku ya, aku marilah kalau Babel marilah kita, sedangkan kalau di Kejadian 12 yang diulang-ulang adalah aku akan. Siapa di sini? Tuhan. Ya, jadi ini adalah bukan bersandar kepada kekuatan diri seperti Babel, bukan untuk kemuliaan diri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Sandar pada Tuhan, bukan sandar pada diri. Aku akan membuat, kata Tuhan kepada Abraham. Dan proyek ini bukan proyek untuk kemudian membawa orang menjadi satu dan tidak lagi terserak. Ini sebenarnya proyek yang berlawanan dengan perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa, bukan? Kan Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, penuhilah seluruh bumi. Kemudian juga Nuh, setelah kisah Babel, Tuhan juga mau Nuh dan keluarganya penuhi bumi juga. Tapi Babel mau untuk bersatu. Nah, sekarang di dalam kisah kisah Abraham, maka Tuhan mau Abraham untuk jadi berkat bagi segala bangsa. Nah, jadi kita bisa lihat di sini Abraham ini adalah antitesis dari kisah Babel. Nah, jadi kita lanjutkan saudara-saudara sekalian ya. Next. Abraham ini adalah Genesis ya, atau awal dari kejadian Israel. Saudara, kita lagi membahaskan kitab Kejadian ya. Kalau mau ditanya kitab Kejadian itu ada berapa kejadian berarti di dalamnya? Kan kejadian ya, berarti kejadian apa saja begitu? Kejadian apa saja? Kejadian ya, ada 2 kejadian ya paling tidak. Pertama adalah kejadian dunia. Ya, ini kan kejadian paling awal ya. Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian mengatur isinya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kejadian Israel. Nah, ini sangat berkait. Nanti dari Israel akan jadi berkat bagi segala bangsa. Dari Abraham, Tuhan mau jadikan satu bangsa, lalu kemudian jadi berkat bagi seluruh bangsa. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, Abraham itu adalah awal mula dari kejadian Israel. Untuk apa? Untuk supaya membereskan dunia yang sudah rusak oleh karena dosa-dosa manusia. Ya, jadi dari Kejadian 3 sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian di Kejadian 6 dikatakan seluruh intensi hati manusia adalah kejahatan semata-mata. Maka tidak heran muncullah air bah. Nah, lalu setelah itu ternyata setelah air bah, hidup manusia tidak berubah juga menjadi lebih baik. Nuh juga hidup di dalam dosa, anak-anaknya juga demikian, sampai akhirnya kisah Babel muncul. Lebih lagi besar kuasa dosa itu makin terlihat. Nah, maka sekarang butuh orang yang tentu saja orang tersebut dipanggil Tuhan, orang tersebut dipakai Tuhan untuk apa? Membereskan dunia yang sudah rusak ini. Maka disitulah muncul Abraham. Ya,
Ya, jadi Tuhan panggil Abraham untuk boleh menjadi berkat bagi dunia. Israel for the world. Jadi dari Abraham lalu menuju Israel, lalu nanti paling di belakang di perjanjian baru muncul Kristus, sang Israel sejati, untuk jadi berkat bagi segala bangsa. Nah, jadi kisah Abraham ini bukan kisah yang secluded, bukan kisah yang hanya berdiri sendiri dan tidak ada kaitan dengan cerita besar Alkitab. Justru kisah Abraham ini menjadi awal mula untuk nanti menyelamatkan dunia yang sudah berdosa. Nah, kita ingin lihat dulu gambaran besarnya sebelum kita masuk secara khusus kepada kisah Abraham. Jadi sekali lagi, kisah Abraham ini adalah antitesis kepada kisah Babel. Babel itu adalah puncak dari keberdosaan manusia, paling tidak di dalam kitab Kejadian. Dan sekarang Tuhan munculkan keselamatan dari Abraham. Nah, sekarang mari kita masuk kepada kisahnya Abraham ya. Saudara-saudara sekalian, tema di dalam kisah Abraham ini pertama-tama adalah tema kekudusan. Ya, next ya. Tuhan mau Abraham ini untuk jadi berkat bagi segala bangsa. Maka pertama-tama harus ada pemisahan. Ya, harus ada pemisahan. Jadi ini seperti gambaran mengenai langit dan bumi. Langit dan bumi itu kan juga dipisahkan ya. Nah, coba mari kita lihat ya kitab Kejadian. Kejadian pasal yang pertama, mari kita lihat dari ayat 1 dulu saya bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi, lalu ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, jadi lihat ya, keadaannya kacau. Baru mulai Tuhan pisahkan. Mulai ayat yang keempat dikatakan, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang dari gelap. Lalu pemisahan berikutnya kapan? Ayat yang ke-6, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk apa? Memisahkan lagi air dari air. Kemudian di ayat yang ke-10, Allah menamai yang kering itu darat, yang kumpulan air dinamakan laut. Jadi Allah pisahkan darat dan lautan. Nah, nanti terus kita lanjutkan, ada pemisahan-pemisahan yang Tuhan terus lakukan. Nah, maka motif pemisahan itu muncul lagi di Abraham. Ya, jadi Tuhan bilang kepada Abraham kan, engkau harus pergi dari mana? Rumah bapamu. Itu yang paling terakhir ya. Duluan dikasih tahu engkau harus pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Ini pemisahan kan? Jadi kita bisa lihat ya, motif pemisahan itu muncul lagi di sini. Nah, kenapa mesti dipisahkan? Supaya bisa in order. Tadinya kacau, maka perlu dipisahkan supaya menjadi teratur. Nah, nanti kita lihat ya, kalau konteks Abraham itu seperti apa, kita perlu tahu latar belakang Abraham. Nah, tetapi sebelum masuk ke latar belakang Abraham, sekali lagi tadi ya, langit dan bumi itu perlu dipisahkan kan ya. Karena kalau tidak dipisahkan maka kacau kan. Kalau tidak dipisahkan maka dipenuhi oleh air. Kalau tidak dipisahkan semuanya gelap, maka mesti dipisahkan. Nah, jadi motif pemisahan penting supaya hidup bisa teratur, supaya dunia bisa teratur. Nah, maka sekarang muncul lagi motif pemisahan di dalam konteks Abraham. Tujuannya apa? Kalau langit dan bumi supaya bisa teratur, kalau hidup manusia supaya bisa, di sini ya, pemisahan sama dengan kudus. Ya, jadi langit dan bumi supaya bisa teratur, tetapi manusia supaya hidupnya bisa kudus. Nah, yang menarik saudara ya, dipisahkan itu dengan apa? Kalau di dalam kisah penciptaan, maka dipisahkan dengan firman. Ya kan? Lalu Allah berfirman, maka langit dan bumi
dipisahkan. Air dari atas, air di bawah dipisahkan. Gelap dan terang dipisahkan karena ada firman. Nah, sekarang sama juga saudara. Untuk kehidupan Abraham juga sama. Dipisahkan oleh firman. Pergilah dari sanak saudaramu, pergilah dari negerimu, pergilah dari rumah bapamu. Semua ini kan pemisahan. Lewat apa? Firman. Maka 2 poin di sini yang penting ya saudara-saudara sekalian. Hidup kita itu adalah hidup yang hanya bisa jadi kudus kalau kita terus-menerus taat kepada firman. Ya, karena firman itulah yang akan memisahkan hidup kita dari ketidakkudusan dan kekudusan, dari ketidakbenaran dan kebenaran, dari kehinaan dan kemuliaan, dari yang bernilai dan yang tidak bernilai. Firman yang memisahkan. Jadi kalau tanpa firman, maka hidup kita ini tidak pernah bisa dipisahkan dan makanya tidak akan pernah bisa kudus. Jadi poin yang pertama adalah pemisahan penting supaya bisa kudus. Ini poin yang pertama. Dan poin yang kedua, kita hanya bisa dipisahkan oleh firman. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Perjanjian Baru di kitab Ibrani dikatakan firman itu kan seperti pedang bermata dua ya. Sanggup untuk memisahkan, sanggup untuk membedakan mana kehendak kita, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak. Mana motivasi yang beres, mana motivasi yang rusak. Mana kerinduan yang kudus, mana kerinduan yang justru tidak kudus. Itu firman yang memisahkan. Nah, maka saudara-saudara sekalian, tanpa firman hidup kita tidak mungkin akan bisa menjadi kudus. Firman itu yang memisahkan. Maka di sini Tuhan berfirman kepada Abraham dan kemudian Tuhan katakan engkau harus pergi dari negerimu, pergi dari sanak saudaramu dan pergi dari rumah bapamu. Nah, yang menarik saudara-saudara sekalian, negeri, sanak saudara dan rumah bapa. Ini kan makin lama makin apa kira-kira? Makin berharga ya. Kalau negeri kan luas sekali ya. Negeri kan luas ya. Meskipun saat itu zamannya sih bukan zaman yang seperti kita di sini ya, ada negara ya. Negeri yang dimaksud seperti kumpulan sekian orang ya. Ini negerinya. Lalu suku, lebih kecil lagi. Lalu ada rumah bapa. Kan zaman dulu masih tinggal terus di rumah bapa selama bapa masih hidup. Jadi Abraham sudah umur 75 tahun, ini bayangkan ya, masih tinggal dengan papanya. Kalau kita kan wah umur 19 keluar dari rumah ya. Umur 19 ngapain ada di rumah ya? Saya mau hidup bebas, saya mau urus hidup saya sendiri. Nah, tapi mungkin ada di sini yang memang sampai besar di rumah bapak, itu nggak apa-apa, lebih mirip Abraham ya. Ya, jadi zaman itu tidak mau secara kultur terus harus bersama dengan orang tua selama orang tua hidup. Nah, maka nanti waktu mau berjalan pergi ke tanah Kanaan, kan mereka tinggal di Haran. Ya, tinggal di Haran karena di situ Tera juga mau tetap tinggal di situ, dan Tera itu ayahnya Abraham. Dan jadi karena masih ada ayah, Tera itu tetap mesti dibawa oleh Abraham. Sampai di Haran, tidak berapa lama Tera meninggal dan sesudah itu Abraham melanjutkan perjalanan. Nah, jadi negeri, sanak saudara, rumah bapa ini makin lama makin intim. Maka ini mau menyatakan bahwa kalau mau dipisahkan saudara-saudara sekalian, kalau mau hidup kudus, maka seringkali kita harus tinggalkan hal-hal yang kita anggap berharga. Nah, nanti kisah ini muncul lagi dalam Ishak ya. Ishak itu kan yang paling dikasihi, disuruh untuk dipersembahkan, disuruh untuk ditinggalkan juga. Nah, jadi mau hidup kudus, mau jalankan pekerjaan Tuhan, kita mesti belajar meninggalkan yang kita kasihi. Sehingga makin lama yang paling kita kasihi cuman Tuhan dan kehendaknya. Nah, ini berjalan bersama Tuhan jadi bagaimana ya? Berjalan bersama Tuhan berarti berjalan di dalam kebiasaan untuk meninggalkan yang kita kasihi. Jadi gambarannya itu ya, mungkin pertama kali berjalan beratnya
barang yang dibawa cukup berat ya. Tapi makin lama jalan terus ikut pimpinan Tuhan, makin lama bebannya ini makin ringan. Inilah yang Alkitab katakan ya. Jadi kekristenan itu apa sih? Kekristenan itu belajar tentang meninggalkan yang kita kasihi, sehingga makin lama tinggal Kristus saja yang paling utama. Nah, itu kekristenan ya. Hal-hal yang lain berarti kita kasihi atau sama sekali tidak. Tentu saja kita masih kasihi, tapi makin lama yang paling utama hanya Kristus. Nah, ini kita lihat dari kisah Abraham. Jadi tanpa meninggalkan sesuatu tidak akan jadi kudus, apalagi jadi berkat, saudara. Apalagi jadi berkat. Abraham kan Tuhan panggil untuk jadi berkat. Tidak mungkin jadi berkat kalau tidak belajar meninggalkan yang dikasihi. Jadi seni mengikuti Tuhan itu berarti juga seni meninggalkan yang kita kasihi. Itu seni mengikuti Tuhan, saudara. Belajar meninggalkan apa yang kita kasihi. Ya kiranya ini boleh menjadi perenungan bagi kita. Mungkin kita juga nanti akan diskusikan bersama ya. Nah, sekarang mari kita lihat ya latar belakangnya Abraham. Siapa itu Abraham ya? Mari kita buka Yosua 24 ayat 2 sampai 3. Yosua 24 ayat 2 sampai 3. Yang pria mari kita baca sama-sama ayat 2 lalu dilanjutkan ayat 3 oleh wanita. Pria 1 2 ya. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yakni Tera ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Wanita. Ya, jadi kalau begitu latar belakang Abraham siapa? Saudara-saudara sekalian, dia adalah penyembah berhala. Ya, jadi Abraham ini adalah penyembah berhala. Dia menyembah ilah-ilah lain. Kalau saya sempat baca satu tulisan, satu jurnal dikatakan dia menyembah Allah moon god. Ya, jadi menyembah bulan. Itu salah satu ilah yang terbesar di antara dari orang-orang yang tinggal di sungai Efrat ini, yaitu seperti Abraham. Jadi tidak mengenal Allah yang sejati. Nah, sekarang coba kita bayangkan ya. Tuhan mau pakai Abraham. Terus kalau Abraham tidak tinggalkan hidup yang seperti ini ya. Abraham tidak tinggalkan komunitas yang seperti ini. Bisa tidak dia menjadi kudus dan menjadi berkat? Nggak bisa kan? Sangat terikat. Ya, sangat terikat. Jadi harus keluar memang. Jadi keluar tadi dikatakan supaya jadi kudus. Ya. Dan keluar supaya jadi kudus karena akan terpisah dengan orang-orang yang melakukan praktek penyembah berhala. Saudara, kalau kita pergi ke KKR regional ya, seringkali itu saya pikir, aduh sudah bertahun-tahun datang ke daerah yang sama, kenapa nggak terlalu bisa lihat buah ya. Akhirnya pas berangkat terakhir ini saya mulai pikir tentang Abraham ya, yaitu disuruh keluar. Maka memang mungkin orang-orang yang di daerah yang sangat kuat tradisinya mesti keluar memang supaya bisa jadi berkat. Kalau terus ada di dalam kota tersebut, memang sih kenal Tuhan, memang sih beribadah, datang ke gereja, tetapi cara hidupnya sangat mengikat sehingga sulit jadi berkat. Sehingga kekristenan itu menjadi kabur. Kenapa kabur ya? Karena digabung-gabungkan dengan tradisi, dengan adat, sehingga jadi kabur. Nah, maka ini yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Mesti keluar, bikin cara hidup yang baru, cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ini kan mereka aku kasihi. Iya, justru mesti tinggalkan yang kamu kasihi. Tapi boleh gak ikut Tuhan, beribadah kepada Allah yang benar, tapi masih hidup tinggal di tengah-tengah orang yang beribadah kepada Allah yang berbeda? Gak boleh, mesti keluar. Kamu yang akan dihisap oleh tradisi yang salah itu. Nah, jadi kita ini tidak bisa menganggap diri kita ini kuat ya.
Kita tidak bisa menganggap diri kita ini hebat, kita tidak bisa menganggap diri kita ini mampu untuk melawan tradisi yang salah hanya dengan diri sendiri. Tidak bisa ya. Kita butuh komunitas untuk berjuang melawan yang salah. Nah, tapi kalau kita belum punya komunitas, Abraham disuruh keluar. Siapa yang kenal Tuhan yang sejati? Cuman Abraham. Maka Abraham dipanggil, kamu mesti keluar. Loh, kenapa tidak diperkenalkan kepada yang lain? Ya memang belum menjadi pimpinan Tuhan, belum merupakan anugerah Tuhan diberikan kepada orang-orang yang lain. Baru kepada Abraham dulu. Kenapa cuman pilih Abraham? Ya itulah kedaulatan Tuhan. Jadi Tuhan pilih Abraham dan Abraham disuruh keluar dari tempat yang menyembah berhala. Jadi panggilan Abraham ini anugerah, saudara-saudara sekalian. Anugerah, sekali lagi kontras dengan Babel. Kalau Babel apa tadi? Bukan anugerah kan, tapi hukuman ya, kutuk ya. Sedangkan Abraham anugerah. Kenapa anugerah? Karena dipanggil keluar, dipanggil supaya hidup terpisah, dipanggil untuk hidup berbeda dari bangsa yang dia berada di dalamnya, bangsa dia sendiri. Nah, next ya saudara-saudara sekalian. Sekarang dipanggil keluar ya. Menurut saudara apa yang membuat Abraham itu tertarik kira-kira ya? Mungkin saya boleh terima jawaban kali ya. Apa yang membuat Abraham itu tertarik mau keluar? Kalau kita cuma sekedar baca kan mungkin kita pikir ya pokoknya yang kita tahu Abraham keluar dari Ur. Tapi apa yang membuat dia mau keluar? Anak? Oke, karena dia belum ada anak ya. Janji Tuhan ya. Oke, apa lagi? Nama jadi masyhur ya, Abraham cari nama ini ya. Ya, ada lagi kira-kira? Kenapa Abraham dipanggil keluar? Dan dia mau. Apa yang membuat dia mau? Apa yang membuat dia tertarik? Ada lagi mungkin? Ya, ada dua sih jawabannya ya. Betul, pertama itu adalah sekarang dia bisa kenal Allah yang hidup. Jadi sebelumnya sama sekali dia tidak kenal Allah yang hidup itu yang mana. Selama ini kan menyembah Allah yang mati. Selama ini tidak pernah ada firman. Dan Alkitab mengatakan iman itu muncul dari pendengaran akan firman. Jadi Abraham itu kenapa keluar? Karena dengar firman. Ya, orang sekali lagi ya tidak mungkin bisa hidup kudus tanpa dengar firman. Maka saudara kalau tidak dengar firman, tidak mungkin bisa keluar dari hidup yang rusak. Tidak mungkin bisa jadi kudus, apalagi jadi berkat. Jadi Abraham dengar firman. Dan dia tahu ini adalah Allah yang benar. Ya karena kenapa? Allah-Allah yang lain tidak pernah berfirman. Inilah Allah yang hidup. Yang kedua saudara-saudara sekalian ya, yaitu visi. Visi Allah saya kira. Inilah yang membuat Abraham itu mau meninggalkan tanahnya, mau meninggalkan Ur karena visi Allah. Visi Allah itu lebih besar saudara-saudara sekalian dari yang Abraham bisa bayangkan. Menjadi bangsa yang besar pernah tidak terbayangkan? Tidak kan ya? Menjadi mungkin kumpulan satu suku yang cukup besar bisa saja. Tapi ini bangsa loh yang besar. Zaman itu orang-orang zaman itu mereka sebenarnya biasa hidup nomaden ya. Tetapi nomaden yang dimaksud itu adalah satu kumpulan suku begitu ya. Nah sekarang kan Abraham disuruh ditarik dari situ, ditarik keluar dari situ. Nah jadi untuk suku yang cukup besar oke. Tapi bangsa yang besar, bangsa itu kan kalau mau ada bangsa mesti ada apa paling tidak ya? People sama land ya. Bangsa nomaden ada land? Enggak ada. Sumur ada ya. Land enggak ada. Jadi dia enggak pernah ada land sama sekali. Nah sekarang Tuhan bilang kamu akan dapat land. Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Berarti juga kamu akan punya banyak keturunan. Nah memang nanti bicara keturunan ini masih kurang pasti juga saudara ya.
keturunannya bagaimana ini ya. Nanti dia pun sampai bagian akhir-akhir baru benar-benar yakin, oh ya inilah yang dari Sarah. Tapi awalnya dia tidak berpikir ini dari Sarah, dan dia mungkin juga sempat berpikir ini mungkin dari orang lain saja, orang yang ada di dalam kumpulan saya mungkin, bukan saya karena saya sudah tua. Ya, tapi meskipun masih bingung-bingung seperti itu, lagi-lagi ya, di tengah ketidakpastian, tapi kenapa mau ikut? Ada visi Allah yang besar. Nah saudara, tidak ada visi yang lebih besar daripada visi Allah ya. Itu tidak ada. Tidak ada hidup yang lebih berarti dibanding menjalankan kehendak Allah. Tidak ada. Tidak ada hidup yang lebih berdampak di luar daripada mengikuti Tuhan. Tidak ada. Abraham itu kalau dipikir hidupnya sudah punya kebesaran tidak sebenarnya sih. Lumayan kan ya sebenarnya ya. Kan pemimpin dari satu suku ya. Jangan lupa dia punya militer juga ya. Makanya kan dia bisa ambil orang untuk perang lawan raja-raja yang menahan Lot. Jadi punya militer yang cukup kuat sebenarnya. Nah jadi dia sebenarnya sudah cukup masyhur, dan tentu saja sudah lumayan sukses. Setuju tidak ya? Iya kan, sudah lumayan secara, kalau kita bicara uang ya, tapi zaman itu secara materi sudah lumayan sukses. Jadi tawaran Tuhan itu sebenarnya jauh lebih besar daripada yang Abraham bisa bayangkan dan daripada yang Abraham pernah punya. Ya, jadi di tengah ketidakpastian ya, nanti kita lihat ya, masing-masing janji Tuhan itu ada yang masih tidak pasti. Tapi Abraham mau ikut karena dia lihat visi Allah yang besar. Nah saudara, dalam hidup kita mari kita kejar visi Allah saudara. Seringkali orang bilang ikut Tuhan hidup jadi rugi ya. Ya tadi saya khotbah tentang meninggalkan sesuatu untuk ikut Tuhan kan. Tapi ternyata tidak membuat kita menjadi rugi, tidak membuat kita jadi loser, tapi kita untung justru kan. Nah sama saudara, Abraham ini untung tidak ya? Untung tidak. Ini kalau disalah pakai teologinya saudara, ini jadi teologi sukses ini ya. Tapi Abraham untung tidak sih? Untung, lebih untung daripada yang biasanya. Ya, jadi ikut Tuhan itu pasti untung, nggak mungkin rugi. Ya sekali lagi ya, tapi jangan diplesetkan. Saya yakin di sini sih tidak ya. Tapi orang bisa memplesetkannya hanya khusus teologi sukses saja. Ya itu sebenarnya tidak benar-benar sukses ya. Tidak benar-benar sukses. Suksesnya pun masih terlalu kecil ya. Sekali lagi ya, ikut Tuhan itu untung saudara. Abraham ini sangat untung. Kalau Abraham rugi saudara, kalau ditawarkan visi yang rugi, nggak mau Abraham ikut, pasti nggak mau. Ini visi yang lebih besar, yang lebih mulia, yang tidak bisa Abraham bayangkan dan tidak bisa dia genapi. Makanya Tuhan bilang, aku yang akan membuatnya. Aku yang akan membuatnya. Nah sekarang mari kita lihat ya saudara-saudara sekalian, visi Tuhan bagi Abraham. Ada 7 paling tidak ya. Yang pertama, Abraham itu akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar ya. Lalu yang kedua, memiliki tanah. Nah khususnya yang memiliki tanah ini saudara ya. Pertanyaannya kan tanahnya di mana ya? Menjadi bangsa yang besar di tanah yang mana? Jelas tidak? Nggak jelas awalnya. Nah nanti lumayan jelas di Kejadian 12 ayat 7. Mari coba kita baca Kejadian 12 ayat yang ke-7. Kejadian 12 ayat yang ke-7 ya. Mari kita baca sama-sama 1, 2 ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Nah, negeri yang mana? Ya ini yang Abraham baru tiba ini, negeri ini. Sebelumnya di ayat 2 dikasih tahu tidak? Enggak dikasih tahu. Jadi ada negeri yang akan kamu miliki. Iya, di situ kamu akan punya tanah. Oke, di mana? Belum tahu. Nanti saya kasih tahu. Berarti poinnya apa di sini sih saudara? Di tengah ketidakpastian mesti apa dulu saudara? Jalan dulu. Mesti jalan saudara, jalan. Jadi kita itu jangan tunggu pasti dulu saudara, tapi jalan dulu.
makin kita jalan, kita bisa lihat kepastiannya. Jadi justru zaman sekarang kan orang mau pasti dulu ya. Mungkin segala macam forecast, segala macam prediksi, sehingga orang tunggu dulu ya. Mesti banyak data dulu baru saya bisa jalan. Tapi saudara, dalam iman ya, dalam kekristenan, Alkitab mengajarkan justru jalan dulu. Makin jalan makin pasti. Tadi kalau nggak salah kita nyanyi lagu itu ya, makin terang lah tam 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 tam. Kita nyanyi lagu itu tidak tadi ya? Iya kan? Itu ada satu bait kan yang bilang makin jalan makin terang ya, makin jalan makin terang. Jadi di tengah ketidakpastian jalan, disitulah Tuhan akan berikan terang. Disitulah Tuhan akan berikan kepastian nantinya. Ya, makin jelas. Ketaatan itulah yang harus duluan ada. Baru nanti ada kejelasan, ada clarity. Obedience precedes clarity. Ketaatan mendahului kejelasan. Itu iman Kristen, saudara. Nah, lalu yang ketiga ya, Abraham dikatakan akan menjadi besar. Ya, Abraham akan diberkati. Tapi saudara-saudara sekalian, kita mesti hati-hati ya. Bukan berarti bahwa Abraham itu pusat segala-galanya ya. Bukan. Abraham itu jadi channel, bukan center. Jadi sarana, jadi saluran, bukan pusatnya. Nah, kan waktu masih sekolah minggu itu ada lagu ini kan ya. Aku anak raja ya. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Nah, ini dari kisah Abraham sebenarnya ya. Maksudnya apa itu? Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Maksudnya kita ini akan dapat berkat begitu. Nah, saudara, kisah Abraham bukan tentang itu ya. Kisah Abraham adalah dia bukan center, tapi dia akan menjadi saluran. Jadi lewat dia berkat Tuhan akan diberikan. Nah, lalu dikatakan nama Abraham akan menjadi besar, akan menjadi masyhur. Nah, ini bukan, apa beda sih antara menjadi masyhur versi Abraham dan menjadi masyhur versi Babel? Apa bedanya kira-kira? Mau menjadi masyhur versi Abraham dan menjadi masyhur versi Babel, apa bedanya kira-kira ya? Pasti nggak sama kan? Apa dong bedanya? Kalau Babel mau masyhur dengan cara sendiri ya, usaha manusia. Itu Babel mau masyhur dengan usaha sendiri, saudara ya. Saudara kerja, saudara kuliah, hati-hati saudara ya, jangan bangun menara Babel. Kerja, kuliah, karir, bangun menara Babel, itu justru Tuhan akan hancurkan. Orang kerja, kuliah, berusaha mati-matian mau jadi masyhur. Itu cara sendiri saudara. Itu by works, by achievement. Kita bukan by works, bukan by achievement, by grace. Itu kita, itu teologi reform, by grace. Dan Abraham itu by grace namanya masyhur. Jadi dia taat, justru dari ketaatanlah baru dia mendapatkan nama yang masyhur. Nah, bahkan sebelum dia taat, Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan visi. Tuhan sudah terlebih dahulu memanggil dia. Jadi dia masyhur by grace, bukan by works, bukan by human achievement, bukan. Tapi Tuhan yang menyediakan baginya. Nah, ini kita mesti lihat saudara ya bedanya. Yang kelima ya, blessing to others. Blessing to others. Ya, ini mirip sebenarnya seperti nomor 3 tadi saya katakan. Nomor 6, siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Nah, nomor 6 ini kan zaman sekarang jadi lucu begitu ya. Ada satu orang, saya ada dalam satu grup, kemudian satu bapak itu nggak berani dia kritik Israel. Israel yang lagi perang kan sekarang ya, dengan Iran dan lain-lain. Kenapa nggak berani kritik? Karena katanya itulah bangsa-bangsa yang tidak mau mendukung Israel, akhirnya dikutuk. Ya, kita mau mendukung Israel, kita yang akan diberkati. Apa dasarnya? Ini dasar ayatnya. Ya, siapa yang memberkati Israel, siapa yang memberkati Abraham akan diberkati ya. Ya, bukan itu poinnya ya. Itu memberkati Abraham di dalam kebenaran ya. Tapi kalau sudah tidak ada di dalam kebenaran, saudara,
itu justru harus dikritik, bahkan berharap Tuhan menghadirkan keadilannya. Itu nomor 6 ya. Nomor 7, semua bangsa akan mendapatkan berkat. Jadi bukan cuma Israel yang diberkati, tapi juga semua bangsa akan mendapatkan berkat. Dan ini digenapi oleh Kristus. Ya, jadi kisah Abraham sekali lagi adalah bayang-bayang dari kisah Kristus. Kisah Abraham itu adalah permulaan dari penebusan yang Tuhan sediakan bagi dunia melalui bangsa Israel dan nanti digenapi oleh Kristus. Next ya saudara-saudara sekalian, beberapa hal lagi. Nah sekarang di tengah ketidakpastian itu apa yang pasti sih? Di tengah ketidakpastian itu apa yang pasti? Saudara, seni mengikuti Tuhan di tengah ketidakpastian. Ketidakpastian itu ya tidak tahu ujungnya di mana, tidak tahu apa yang akan didapatkan, tidak tahu bagaimana juga janjinya tergenapi kalau dalam konteks Abraham. Kalau begitu ada tidak yang pasti? Tapi sebelum mungkin kita tanya ada tidak yang pasti, kita kenapa mau tanya seperti ini sih? Kenapa kita butuh kepastian? Kenapa kita butuh kepastian? Atau di sini nggak mau ada yang pasti? Kenapa kita butuh kepastian? Ya. Kalau nggak ada yang tidak pasti, kan nggak ada yang kita bisa pegang ya. Jadi kepastian itu membuat kita bisa hold on to something gitu ya. Ini yang pasti, oke saya pegang ini. Nah jadi betul memang kita ikut Tuhan itu di tengah ketidakpastian. Tapi kita mesti tanya ada tidak yang pasti. Kalau semua juga tidak pasti, bagaimana bisa ikut Tuhan? Jadi mesti ada yang pasti sehingga kita bisa pegang. Sehingga kita bisa punya guidance. Kalau begitu apa yang pasti? Ini saudara ya. Yang pasti itu adalah janji penyertaan Tuhan. Ini yang pasti. Cuman begitu. Itu sudah lebih dari segala-galanya ya. Janji penyertaan Tuhan saudara. Yosua itu tidak pasti bagaimana nanti berperang melawan bangsa yang akan dihadapi oleh Israel. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Berapa pasukannya Tuhan? Bagaimana cara perangnya? Sudah itu nanti. Pokoknya aku menyertai engkau. Itu dulu yang pasti. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini banyak ketidakpastian saudara. Tapi yang kita mesti sadar dan ini yang kita mesti pegang, yaitu Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai siapa? Menyertai orang yang mau ikut Tuhan. Menyertai orang yang mau hidup kudus. Mau menyertai orang yang mau taat. Tuhan akan sertai. Jadi janji penyertaan Tuhan itu di atas segala-galanya saudara. Sebaliknya ya, mau semua hal itu tersedia, mau semua hal itu terlihat rapi, mau semua hal itu terlihat pasti dari awal. Tapi kalau Tuhan tidak sertai, apa yang akan terjadi? Gagal juga. Saudara kalau lihat kisah Babel ya, kisah Babel itu kelihatan pasti tidak ya dari awal? Kisah Babel pasti, kelihatan pasti nggak dari awal? Kelihatan pasti ya. Kita akan bangun menara setinggi langit. Mari kita kumpul orang-orang yang hebat. Mari kita cari nama. Mari kita bangun bersama. Wah, kelihatan sangat pasti. Tapi justru hancur karena tidak ada penyertaan Tuhan. Sekali lagi saudara ya, ini yang paling utama. Gereja atau kita pribadi lepas pribadi, banyak hal yang kita kerjakan ini seolah-olah tidak pasti ya. Tapi kalau Tuhan sertai, makin lama bisa makin jelas. Ini yang paling utama. Mari kita buka Ibrani ya. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama 1, 2, ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi sangat tidak pasti tempatnya, tetapi dia berangkat dengan iman. Kenapa dia bisa berangkat dengan iman? Karena ada janji penyertaan Tuhan. Iman itu apa sih? Iman itu adalah bukti dari hal yang kita tidak lihat. Ya kan, itu iman ya.
Jadi kalau orang tanya, kamu beriman ya? Iya, coba apa buktinya? Itu pertanyaan benar atau salah? Kamu beriman ya? Iya, apa buktinya? Benar atau salah pertanyaannya? Salah, karena iman itu sendiri sudah buktinya ya. Jadi kamu beriman tidak? Beriman. Apa buktinya? Ya ini buktinya, iman ini. Ya ini yang Alkitab bilang, saudara. Jadi iman itu bukti. Jadi kita tidak perlu cari bukti lain lagi ya. Ya tentu saja bukan artinya misalkan kamu beriman Yesus bangkit ya. Iya. Apa buktinya? Ya ini iman saya. Jadi kamu gak mau cari bukti? Gak mau. Nah ini salah tentunya ya. Bukan itu poinnya ya. Tapi poinnya adalah iman itu sudah cukup, saudara. Iman itu bukti. Kalau kita beriman kepada Allah yang benar, itu sudah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Kita tidak perlu bukti-bukti yang lebih konkret lainnya lagi. Karena Allah dan penyertaannya itulah bukti yang paling konkret. Jadi iman itu membawa kita untuk selalu siap ikut pimpinan atau ikut visinya Allah. Poin berikutnya, next. Ya. Maka Abraham itu berjalan dengan membawa tenda, saudara ya. Kenapa Abraham berjalan membawa tenda? Karena dia selalu siap berpindah-pindah tempat. Jadi dia bawa tenda itu tanda tidak pasti kan. Ya, bawa tenda tanda tidak pasti. Kalau bawa rumah itu tanda pasti ya. Kalau di daerah itu bawa rumah ya. Kalau Toraja orang bawa rumah ya. Maksudnya ada rumah tongkonan itu ya. Tapi kalau zaman dulu bukan bawa rumah ya. Bawa tenda, saudara ya. Bawa tenda itu tanda saya ini nggak pasti, nggak tahu. Berpindah-pindah, makanya bawa tenda. Bangsa Israel juga nggak pasti, bawa tenda juga. Berjalan di tengah-tengah ketidakpastian. Next. Maka hidup kita itu adalah hidup sebagai pilgrim ya, sebagai musafir. Kita itu berjalan di tengah ketidakpastian. Kita mesti siap selalu berpindah-pindah. Maksudnya pindah itu ya not necessarily pindah kota ya, tapi maksudnya pindah dalam hal pimpinan Tuhan ini mau kemana. Tapi juga bukan berarti selalu mau pindah ya. Kalau seperti itu orangnya gelisah ya. Pokoknya saya mau pindah terus ya. Saya pelayanan liturgis tapi disuruh mesti siap pindah. Oke, liturgis sebentar saja. Nanti setelah ini saya ganti jadi hamba Tuhan ya. Jadi hamba Tuhan sebentar saja. Setelah itu saya ganti jadi asyir saja ya. Saya mau berpindah-pindah. Bukan, saudara, bukan begitu maksudnya ya. Tapi maksudnya tuh berpindah-pindah ya, kita bukan jadi gelisah juga, tapi kita tunggu waktunya Tuhan, tunggu pimpinannya Tuhan. Ya, ini berbanding terbalik dengan dunia yang mengajarkan settle, saudara ya. Saya tidak tahu ya, kalau pembicaraan kita dengan teman-teman pemuda itu bicaranya, kalau dulu ya saya kuliah itu biasanya pembicaraannya adalah kamu mau settle di mana? Maksudnya adalah kamu mau pulang ke Indonesia atau mau tinggal di sini, mau settle di mana? Nanti setelah berapa tahun ditanya, kamu sudah settled ya? Jadi settled itu bagi ya mungkin kalau bagi orang keluar ya, orang kuliah di luar atau orang yang mungkin cari kerja di luar dan seterusnya, istilah settle itu terus menerus muncul ya. Mau settle di mana? Nah, saya nggak tahu dalam perbincangan dengan teman-teman dari saudara-saudara yang ada di sini itu apa? Apakah settle itu seringkali muncul, saudara ya? Tapi settlement ya, settlement itu bukan istilah kekristenan yang seharusnya ya. Kita settle itu dalam Tuhan ya, tapi bukan settle dalam hal kita mau cari comfort zone. Kita ini pilgrim, kita ini musafir, kita terus berjalan di tengah ketidakpastian. Tapi ada satu yang pasti, yaitu janji Tuhan menyertai kita. Nah, sekarang kita coba lihat lagi ya. Di tengah ketidakpastian, saudara-saudara sekalian, biasanya itu apa yang dilakukan ya? Abraham, dia menemukan ketidakpastian. Dan apa yang dia lakukan, saudara? Ya, kita bisa lihat dengan agak cepat bagian ini ya. Yaitu waktu dia ada di Mesir, itu Kejadian pasal yang ke 13 ya. Kejadian pasal 12 masih ya. Abram itu ada di Mesir. Apa yang dilakukan di situ kira-kira? Ketidakpastian ini. Kenapa? Karena wah, ini raja Mesir, Firaun mau ambil istri saya. Wah, ini kan tidak pasti. Kalau ambil istri saya, bagaimana bisa ada keturunan? Kalau ambil istri saya, bagaimana nanti nasib saya ini ke depan?
Atau kalau saya bilang dia istri saya mati ini karena nanti dibunuh oleh Raja Mesir. Kalau begitu bagaimana dengan janji Tuhan? Wah, ini bergumul saudara. Tidak pasti, ini keadaan yang kacau, ini keadaan yang sangat bergejolak ya. Apa yang Abraham lakukan ya? Dia ambil cara pikirnya sendiri, yaitu apa? Bohong saja. Jadi orang biasanya di tengah ketidakpastian apa yang dilakukan saudara? Mengandalkan pikiran sendiri ya. Mengandalkan hikmat sendiri. Di tengah ketidakpastian ini yang biasanya kita ambil. Apakah tidak ada opsi lain bagi orang yang mengambil keputusan dengan pikiran sendiri? Dia akan berkata sudah tidak ada opsi lagi, no choice. Tapi opsi kita itu ya bersandar kepada Tuhan saudara ya. Nah justru kita lihat ya, dengan mengambil keputusan dengan cara pikirnya sendiri, maka apa yang terjadi ya? Justru malah merusak kan ya. Merusak, bukan memberikan solusi. Malah yang terjadi adalah ya kalau begitu Sarah diambil. Ya karena kalau Sarah diambil loh, janji Tuhan ini lewat Sarah. Jadi ini merusak. Nah sekarang setelah Sarah mau diambil, Tuhan bertindak. Tuhan hukum Firaun. Tuhan kasih tulah kepada orang Mesir. Nah ini bukan mendatangkan berkat tapi mendatangkan apa? Kutuk ini kan. Kenapa? Gara-gara Abraham. Ya gara-gara Abraham. Jadi Abraham dikatakan kamu akan jadi orang yang menjadi berkat bagi segala bangsa. Waktu datang ke Mesir malah jadi kutuk ya, bukan jadi berkat. Kenapa? Karena mengandalkan diri sendiri saudara. Di tengah ketidakpastian mari jangan andalkan diri sendiri ya. Di tengah ketidakpastian mari sandar Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Itulah yang pasti. Jangan kita fokus kepada ketidakpastian, tapi fokus kepada Tuhan yang terus menyertai kita. Dia yang akan berikan solusi-solusi yang kita tidak bisa bayangkan. Nah, jadi di Mesir merusak. Nah, sekarang Abraham belajar untuk percaya kepada janji Tuhan. Maka kisah berikutnya, kisah Abram dan Lot yang mesti berpisah, ini kisah yang indah sebenarnya. Kenapa ini kisah yang indah? Karena Abram bilangkan kepada Lot, silakan pilih mana yang kamu mau. Iya kan? Sekarang Lot pilih yang paling bagus ya. Kan kita misalkan ada dua hal yang kita bilang, ayo coba pilih ya. Misalkan saya bilang ke Ryan, yuk mari kita pilih ya. Saya mau belikan kamu baju nih ya, tapi belum kasih tahu harganya kan. Tapi dalam hati kan saya, waduh ini kalau Ryan pilih yang mahal ini gimana ini ya. Nah ini Abraham bilang, silakan pilih ya. Kamu mau pilih yang mana Lot? Ini kan dalam hati, waduh kalau Lot pilih yang bagus, ini bagaimana ini ya janji Tuhan kepada saya ini ya. Bagaimana ini bilang jadi bangsa yang besar ini. Lot jangan-jangan yang jadi bangsa yang besar. Tapi Abraham biarkan ya. Siapa yang pilih? Siapa yang pilih? Lot yang pilih kan. Kenapa Abraham biarkan Lot yang pilih? Karena sekarang Abraham belajar. Belajar apa? Belajar percaya kepada penyertaan Tuhan. Meskipun Lot pilih gak apa-apa. Karena penentuannya bukan Lot kok. Penentuannya adalah Tuhan. Saudara dalam dunia kerja mungkin ya, kita mungkin seolah-olah kalah ya dengan orang lain. Biarkan saja ya. Karena kita bukan untuk berkompetisi kok. Tuhan yang akan pakai kita. Tuhan di dalam waktunya yang akan memberkati kita. Asalkan kita setia ikut Tuhan. Abraham itu serahkan, ya gak apa-apa Lot pilih. Ya akhirnya Lot yang rusak kan. Dia hidup di tengah-tengah Sodom dan Gomora. Ya. Jadi mari belajar kepada penyertaan Tuhan ya. Ya, kalau kita lanjut sedikit lagi ya. Nah, sekarang kita coba lihat Kejadian pasal 15 ya. Kejadian pasal 15, iman dari Abraham itu makin bukan justru makin tinggi ya, tapi malah luntur ya. Jadi Abraham ini kan kita tahu sebagai bapak orang beriman ya. Tapi ternyata imannya pun bisa luntur ya. Bisa mulai luntur saudara. Kalau kita lihat Kejadian 15, dimulai dengan Abraham yang berkata apa kepada Tuhan. Mari kita baca ayat 2 ya.
1-2 ya, Kejadian 15 ayat 2. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan padaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak." Ya, jadi aku ini gak akan punya keturunan. Mulai luntur kan imannya ya. Aku gak akan punya keturunan. Loh, tadi Tuhan janji kok ada keturunan. Ya, tidak tahu dari Kejadian 12 ke Kejadian 15 ini berapa banyak tahun ya. Ini tidak tahu juga. Tapi yang pasti sekarang sudah mulai luntur. Sudahlah, gak ada keturunan. Sudahlah, Eliezer saja yang dari orang Damsyik ini. Jadi kita lihat ya, mulai ragu. Tapi mari kita belajar juga seperti Abraham ya. Ragu juga tidak terlalu masalah, saudara ya. Asal selalu bersiap untuk mau percaya kembali. Nah, ini poin penting saya kira ya. Ragu tidak menjadi masalah besar ya. Asal kita selalu mau bersiap untuk percaya kembali. Tadi ya, perempuan Samaria waktu beritakan Injil, ragu tidak? Ragu kan? Mungkinkah dia Kristus itu? Ragu kan? Tapi dia juga bersedia untuk mau percaya. Makanya dia mau datang untuk bertemu dengan Yesus. Makanya dia juga panggil orang lain, ayo sama-sama kita lihat siapa Yesus ini. Supaya kita sama-sama menjadi percaya. Nah, jadi ragu tidak masalah ya. Jangan kita lihat tidak menjadi masalah besar. Jangan kita bilang kepada orang yang ragu, kamu ini kurang iman. Kamu ini bukan orang reform. Ragu terus ini ya. Saudara, ragu itu biasa. Yang penting siap untuk kembali percaya. Siap untuk kembali percaya. Apa yang terjadi dengan Abraham? Waktu Tuhan bawa dia keluar ya. Nah, ini ayat yang agak aneh ya. Anehnya begini saudara ya. Coba mari kita baca ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Coba kita pikir ya, kalau kita jadi Abraham terus kita sudah mulai luntur imannya, sudah mulai ragu. Waktu Tuhan bawa keluar, kita mungkin akan pikir bagaimana ya? Mungkin sinis ya. Ya, mungkin sinis ya. Tapi di sini Abraham tidak jadi sinis ya. Kenapa? Karena dia siap untuk percaya kembali. Nah, jadi ini kuncinya saudara ya. Orang ragu bisa jadi sinis kalau dia tidak siap untuk percaya kembali. Tapi orang yang ragu, tapi kalau dia mau percaya kembali, Tuhan bilang engkau adalah orang benar. Wah, ini indah sekali saudara. Orang benar bukan tidak pernah ada ragu. Orang benar adalah orang yang siap untuk percaya kembali kepada firman Tuhan. Nah, mari kita lihat ya, ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ini dasar iman reform saudara ya. Kebenaran oleh percaya, oleh iman. Jadi siapakah orang benar? Orang benar bukan orang yang tidak ada ragu, tapi orang yang dari dalam keraguan siap untuk percaya kembali. Nah, ini orang benar saudara. Inilah orang benar. Nah, maka disinilah di Kejadian 15 Tuhan mengatakan kepada Abraham, waktu itu masih Abram ya, engkau orang benar. Engkau orang benar. Dan setelah itu, waktu dia sudah percaya, Tuhan juga tidak biarkan dia cuman sekedar percaya. Tuhan juga segel janjinya kepada Abraham dengan covenant. Ya, dengan covenant. Ya, covenantnya itu apa ya? Covenant itu ketika Tuhan suruh Abraham potong daging kan ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu kemudian Tuhan jalan di tengah-tengah di dalam sulu api. Nah, biasanya seremoni yang seperti itu adalah seremoni yang dilakukan oleh raja yang kalah. Jadi raja yang kalah, dia mesti janji kepada raja yang menang. Misalkan janjinya apa? Saya siap bayar upeti, siap bayar teks. Maka cuman sekedar janji, nggak bisa, mesti potong binatang. Untuk apa? Makan-makan? Bukan ya. Untuk supaya kamu jalan di tengah-tengah binatang itu. Jadi maksudnya apa? Kalau kamu jalan di situ, maka kamu mau mengatakan, jika aku tidak genapi janjiku ini, aku siap jadi seperti binatang kiri kanan ini. Wah, ini serius sekali saudara. Bukan cuma sekedar tanda tangan ini saudara. Ini benar-benar resikonya sangat besar. Dipotong-potong, dibelah dua seperti binatang yang ada di kiri dan kanan. Nggak mungkin raja yang kalah itu tidak mau menggenapi janjinya. Betul kan ya?
Nah sekarang yang berjalan siapa? Seharusnya kalau berdasarkan seremoni itu, yang jalan harusnya siapa? Abraham kan ya. Tapi yang jalan Tuhan sendiri. Berarti di sini Tuhan janji kepada dirinya sendiri. Berarti Tuhan sangat serius dengan janjinya kepada Abraham. Tidak mungkin aku akan melupakan janjiku. Sekali lagi saudara, di tengah ketidakpastian apa yang kita pegang? Janji Tuhan. Janji Tuhan. Maka disinilah muncul covenant. Covenant itu ada untuk membuat kita memegang janji Tuhan. Dan saya kira saya akan tutup di sini. Bicara covenant, maka covenant yang paling puncak itu adalah Kristus kan. Kristus memecah-mecahkan apa? Tubuhnya sendiri. Dia berjanji kepada dirinya sendiri, sehingga keselamatan, sehingga hidup kekal, sehingga penyertaan Tuhan bagi kita itu pasti. Kenapa pasti? Karena Tuhan Yesus yang berjanji. Dan dia berjanji di atas kayu salib. Jadi saudara-saudara sekalian, salib itu adalah covenant yang baru. Salib itu, makanya perjamuan kudus itu adalah peringatan terhadap covenant Kristus. Bahwa Kristus memecah-mecahkan tubuhnya, dan itulah yang menjadi tanda. Covenant itu kan tanda ya. Tanda bahwa Allah tidak akan melupakan janjinya. Nah maka mari kita tutup dengan membaca Roma 8. Roma 8 mari kita lihat bersama ayat yang ke Roma 8 ayat yang ke 34 dan 35 ya. Dari 31 ya saya bacakan bagian awalnya saja. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Ayat 33 bagian terakhir. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34 saudara-saudara sekalian, 1, 2 ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jadi apa dasar kita tidak akan terpisah dari Kristus? Apa dasar kita akan dipelihara sampai selama-lamanya? Karena di situ dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang bangkit. Jadi itu dasarnya saudara-saudara sekalian. Maka covenant kita adalah covenant dengan Kristus di tengah-tengah ketidakpastian. Mari pegang Kristus, mari jalan bersama dengan Kristus. Ya kita tutup sampai di sini ya. Mari kita berdoa, nanti setelah ini mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi kita bisa lanjutkan. Bapa dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kisah Abraham. Tidak sepenuhnya kami bisa melihat narasi Abraham, tetapi kami boleh melihat cuplikannya ya Tuhan. Bagaimana di tengah ketidakpastian, imannya boleh mundur, boleh luntur, boleh ragu, tetapi justru dia selalu siap untuk mau percaya kembali. Dan itulah orang benar. Dan kami mau menjadi orang benar. Kami seringkali imannya luntur, tapi kami mau bersiap untuk percaya kembali. Berilah pada kami firman-Mu, berilah pada kami janji-Mu, dan ingatkanlah kepada kami akan covenant, tanda perjanjian yang Engkau sudah buat dengan kami di dalam Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Kiranya pengorbanan Kristus itulah yang menjadi dasar covenant antara kami dengan Allah. Sehingga kami boleh berpegang kepada kematian Kristus. Sehingga kami boleh berjalan di tengah ketidakpastian. Tapi satu yang kami yakin dan pasti adalah Tuhan menyertai kami. Karena janjinya dasarnya adalah Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami, sertailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.